Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya seperti biasa ya. Sebelum kita mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya kali ini teman-teman ya. Temanya cara kita mengikuti tes lapangan bawah unit di tambang ya. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa ya dukungannya, like, subscribe, komen ya. Oke teman-teman, karena biasanya kalau kita jadi karyawan baru di tambang, calon jadi karyawan baru di tambang, kita harus mengikuti prosedur ya. Terutama biasanya kita sekolah training kelas ini pada saat kita mau dites lapangan bawa kendaraan, lulus atau tidak. Kalau tidak lulus harus pulang, kalau lulus ya bekerja jadi karyawan. Oke, tipsnya saya ajarkan teman-teman ya. Ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mau kerja di tambang. Oke teman-teman, kita lanjut. Sebelum kita naik unit, karena kita ini diawasi trainer atau guru, kita harus pastikan dulu lampu-lampu ya. Pastikan lampu-lampu. Ini contoh teman-teman ya. Pastikan lampu-lampu. Pastikan di bawah. Kita harus intip kiri kanan, semua aman. Nah, semua aman. Kita berdiri. Ya malum teman-temannya kalau agak kebisingan ya dimaklumi karena di sini banyak rekan-rekan yang lewat ya, teman kerja. Ya kita langsung ke sebelah kanan ya. Jangan mutar sebelah kiri Anda harus mutar sebelah kanan. Kita pastikan tayar, spring sudah aman. Kita kembali periksa semua ya teman-teman. Lihat tabung angin apa segala. Kita periksa betul-betul teman-teman ya. Kita cek keliling karena kita diawasi guru nih, trainer ini. Kita cek, pegang-pegang atau kita pegang-pegang bau roda atau sebagaimana, karena kita diawasi sama trainer guru. Kita lihat spring, kita perhatikan tokrut karena ini namanya tokrut ya teman-teman. Nah, kita cek tayar, pastikan baut roda aman. Langsung kita keliling ke belakang unit teman-teman. Ini kita di area tambang ini ya, karena mau dites lapangan. Sudah sekolah 1 minggu di kelas, kita mau tahu apa lulus atau gugur ini, karena mau tes lapangan teman-teman ya. Karena semua karyawan baru, supir-supir di tambang harus ikuti tes ini teman-teman ya, kalau mau jadi karyawan baru. Oke, ini sebelah kiri. Kita cek tayarnya ya. Baut tayar aman, spring aman. Tokrut, ada dua bahasa nih, tokrut atau dindong aman. Karena itu kan kita periksa semua, tidak ada kebocoran, sudah aman. Kita cek olinya karena ini manual, kalau Hino kan manual, kalau mobil Eropa kan di layar periksanya. Aki aman. Kita cek kebocoran di bawah teman-teman ya. Oke, setelah aman semua teman-teman, sudah kita mengikuti prosedur trainer guru kendaraan, kita mulai naik di DT. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini aku lulus tes lapangan sama trainer supaya bisa diterima sebagai karyawan di PT HPU seumpama PT Harita Panca Utama. Begitu seumpama lah teman-teman, ini contoh. Oke, kita naik di kendaraan teman-teman ya. Kita naik di kendaraan. Ini biasanya kalau kita tes lapangan, kalau kita naik kendaraan, guru trainer pasti naik juga di samping duduk teman-teman ya. Dia tidak ngomong, tidak apa, dia berdiam. Dia berdiam sambil pegang bukunya, pulpennya, menyatat kekurangan kita tadi. Oke teman-teman, kita sebelum menghidupkan mesin, kita pastikan dulu semua di sekitar aman. Kita terutama setel kursi dulu teman-teman ya. Oke, karena tangan saya sebelah kamera ya, minta maaf lah kalau tidak. Oke, kita pastikan lock stick. Ini Hino, di sini lock setirnya teman-teman ya. Nah, kita kunci balik lock setirnya ya. Oke. Setelah kita
setel setirnya sudah aman, merasa pas buat kita teman-teman. Kita majukan lagi joknya, maju mundur, ini kursinya maju mundur ya. Kita paskan ukuran kita ya. Jadi sandaran di belakang kita paskan teman-teman ya. Nah ini dia, sandaran di belakang kita paskan. Oke, kedua, ini safety belt jangan dilupa teman-teman ya, buat keselamatan bagi operator. Kita pasang safety belt ya, kita pasang safety belt teman-teman. Nah, setelah sudah aman safety belt kita pakai, kita sudah terikat kencang, kursinya sudah aman, sandarannya sudah aman. Nah, langkah pertama kita pastikan speednya netral ya, parking brake aktif. Oke teman-teman ya. Oke, sebelum kita start engine, on kunci maksudnya, ini syarat pertama ini, kita on kan kunci teman-teman ya. Oke, kita harus wajib menghidupkan klakson 1 kali ya. Nah itu dia, baru kita bismillahirrahmanirrahim, kita start engine ya. Oke teman-teman, setelah kita start engine sudah hidup di unit, kita running sebentar. Kita harus pastikan anginnya dulu teman-teman ya, anginnya di angka 10. Ini dia teman-teman ya, mudah-mudahan kelihatan. Kita pastikan anginnya, dan juga high flow nya dipastikan. Nah itu dia, nah, kelinci. Oke teman-teman ya. Nah setelah itu semua oke, aman, setelah kita running, kita hidupkan radio komunikasi. Nah ini teman-teman, setelah radio komunikasi hidup teman-teman, aman, kita nyalakan lampu rotari, lampu di luar kabin rotari. Oke, kita kecil radionya. Setelah lampu rotari hidup, kita pastikan exhaust brake berfungsi ya, exhaust brake berfungsi. Kita pastikan semua lampu kita nyalakan ya, lampu kita nyalakan, rating kita nyalakan. Oke, semua aman. Nah ini lampu emergency aman, lampu asat aman, karena kalau Hino di sini teman-teman ya. Ini wiper aman. Oke, setelah aman teman-teman, setelah aman semua, kita pastikan aman, baru kita klakson 2 kali ya, syarat kedua. Nah, baru kita maju teman-teman ya. Kita masukkan speed 1, lepas parking brake, baru kita jalan teman-teman ya. Oke, setelah udah jalan, nah disuruh berhenti sama trainer guru tuh, karena guru trainer di sebelah ngikuti kita, dia mencatat itu yang kita tadi praktekkan, dicatat semua persatu. Kita pasang parking brake, pasti suruh berhenti teman-teman. Oke bilangnya, mundur, kita giliran mundur, kita klakson 3 kali ya, 1, 2, 3. Setelah klakson 3 kali, kita lepas parking brake teman-teman ya. Kita masukkan atret. Nah, setelah masuk atret, kita mundur, kita pastikan kaca spion kiri kanan aman. Karena pasti kita disuruh mundur itu. Ini trainer sebelah ini berdiam aja, tapi kita disuruh mundur. Kita mundur teman-teman ya. Setelah disuruh berhenti, kita stop. Oke, kita stop. Kita pasang parking brake. Nah, itu dia tadi teman-teman ya. Nah, kalau Anda mengikuti prosedur yang ini, saya bagikan sama Anda. Apabila tes di lapangan, pasti Anda lulus asal mengikuti prosedur kami yang ada di channel ini ya. Karena di tambang besar, di tambang kecil, di mana-mana PT perusahaan besar, pasti caranya tes unit di lapangan begini ya. Begini cara aturannya teman-teman. Makanya di tambang besar tuh Pak, tes lapangan tuh kita harus hati-hati, harus betul-betul kita detail, periksa unit, membawa unit, mengikuti peraturan. Kalau tidak teman-teman, disinilah akhirnya lulus atau tidak. Kalau kita lulus mengikuti prosedur yang saya ajarkan tadi, pasti Anda lulus, diterima jadi karyawan di PT perusahaan. Pasti bilang trainer nih, Anda lulus. Memang dia tidak ngomong langsung kita lulus, tapi nanti di kantor kita dipanggil, Anda bawa Mercy, atau bawa Scania, atau bawa Volvo, atau bawa 12 roda.
Renault. Nah, begitu teman-teman, atau bawa Hino. Pasti dia yang menentukan sudah, karena di tambang besar teman-teman yang menentukan kita bawa kendaraan, bawa unit itu dari trainer semua. Dari trainer guru kita ini yang menentukan nasib kita di tambang. Jadi kalau teman-teman mengikuti prosedur saya tadi yang ini saya ajarkan, berarti Anda beruntung akan lulus tes, akan terima gaji tiap bulan, jadi karyawan. Patuhilah peraturan di tambang, pakai safety, pakai APD yang lengkap. Itu dia pesan-pesan saya teman-temannya. Kalau sudah jadi karyawan, utamakan keselamatan bekerja, selalu jaga diri Anda, pergi berangkat kerja, pulang dengan selamat. Itu dia intinya K3LH teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya konten-kontennya ini. Cara tes lapangan agar diterima jadi karyawan supir di PT Harita Panca Utama atau PT-PT yang lain, beginilah tekniknya. Kita dites unit, dilihat unitnya. Unit tambang ini pakai Mercy umpama, sama juga teman-teman. Cuma yang beda mobil Eropa P2 di layar teman-teman ya, karena dia agak canggih sedikit. Kalau Hino kan, beginilah. Kalau Hino, kalau Mercy, Scania, Renault, dia agak canggih teman-teman. Unitnya, panel-panelnya banyak. P2H, oli, mesin apa di layar semua kita pencet-pencet teman-teman ya. Kalau ini kan masih manual ya. Tapi intinya teman-teman ya, Hino lebih mantap karena dia manual, agak susah dibawa. Kalau mobil Eropa kan gampang, dia matic, tidak susah. Kalau ini agak susah sedikit Hino nih. Banyak-banyaknya kendaraan saya bawa, Hino aja yang agak susah teman-teman. Karena salah sedikit, breakdown, kampas kopling habis. Itu dia. Oke teman-teman, kita akhiri. Semoga konten-konten saya bermanfaat. Kita ketemu lagi di channel-channel berikutnya yang konten-kontennya bisa bermanfaat, bisa buat pengalaman buat anda-anda yang menonton ya, yang berminat jadi operator. Yang berminat jadi operator, maksud saya yang mau masuk kerja melamar di tambang ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.